warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Islam Al-Mustari, Ibu Haja Diantinta Ninggia, MSI MPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf tata usaha SMP Islam Al-Mustari, dan juga teman-teman yang saya sayangi. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak akan pernah terukur, supaya kita bahagia di dunia sampai alam kubur. Salawat beserta salam, marilah kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best leader of leader, yani Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan hingga sekarang bertemu dengan penonton yang tampan cantik rupawan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin belajar menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu patah kata, bahkan berjuta-juta patah kata yang insya Allah akan saya beri judul Menggapai Ampunan di Bulan Ramadan. Setiap hamba yang beriman pasti merasakan banyak dosa dan kesalahan. Sebaik-baik dosa dan kesalahan ialah dengan bertaubat dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kesyukuran yang selalu hadir dalam nikmat iman dan Islam. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, yaitu bulan pengampunan dosa. Bulan ini spesial. Karena apa? Karena dengan berpuasa sungguh-sungguh dan hanya mengharap ampunannya, insya Allah dosa-dosa akan menjadi gugur. Dosa yang berasal dari hati, lisan, sikap, tangan, hingga pada tulisan yang kadang berisi cemoohan, hinaan, cibiran, dan lainnya. Ramadan merupakan sarana tarbiyah ruhiyah atau pembinaan spiritual untuk pembersihan jiwa. Ibadah puasa selain menjaga diri untuk tidak makan dan minum, juga sebagai pengendalian hawa dan nafsu. Apakah kalian tahu kenapa bulan Ramadan disebut dengan syahrul tarbiyah atau bulan pendidikan dan pembinaan? Karena pada bulan ini umat Islam dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diajarkan olehnya supaya bisa mengatur waktu dalam kehidupan secara baik. Dan dua keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara kemuliaan Ramadan jika kita bisa menunaikan ibadah secara maksimal di siang ataupun di malam hari, salah satunya akan menghadirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jika kita lihat dari hadis tersebut, maka barang siapa yang berpuasa dengan ikhlas karena Allah, bukan karena formalitas menahan lapar dan haus, maka baginya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Qiyamul lail di sini artinya sholat tarawih yang saat ia melaksanakannya dengan ikhlas dan tumanina, baik itu 11 rakaat ataupun 23 rakaat, karena Allah melihat dari kualitas bukan dari kuantitas. Oleh karena itu, sungguh luar biasa bagi orang-orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan secara ikhlas dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bulan Ramadan banyak sekali sebab turunnya ampunan. Ampunan tersebut akan didapatkan bila mana kita mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak amalan yang dapat memengaruhi maghfirah Ramadan, sehingga itu kita dianjurkan untuk memperbanyak amaliyah Ramadan di bulan yang penuh keberkahan ini. Di antara sebab-sebabnya adalah berpuasa sebulan penuh, menunaikan sholat malam, mendapatkan Lailatul Qadar, memberi iftar atau memberi makan untuk berbuka puasa, dan memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Dan dalam sebuah hadis disebutkan, ada 3 macam orang
yang tidak akan ditolak doanya. Di antaranya disebutkan orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nazai, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban. Karena itu hendaknya setiap muslim memperbanyak zikir, doa, dan istighfar pada setiap waktu, terutama pada bulan Ramadan, ketika sedang berpuasa, berbuka, dan ketika sahur. Dan di saat turunnya Allah di akhir malam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kami yang maha suci dan yang maha tinggi turun pada setiap malam ke langit dunia, yaitu ketika berlangsungnya sepertiga malam. Yang akhir saya berfirman, barang siapa berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan untuknya. Barang siapa memohon kepadaku, niscaya aku memberinya. Dan barang siapa memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Muslim. Dahulu ketika datang bulan Ramadan, umat Islam senantiasa berdoa, Ya Allah, bulan Ramadan telah menaungi kami dan telah hadir, maka serahkanlah ia kepada kami dan serahkanlah kami kepadanya. Karuniailah kami kemampuan untuk berpuasa dan sholat di dalamnya. Karuniailah kami di dalamnya kesungguhan, semangat, kekuatan, dan sikap rajin, dan lindungilah kami di dalamnya dari berbagai fitnah. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 6 bulan agar bisa mendapatkan Ramadan, dan selama 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar puasanya diterima. Doa mereka itu adalah, Ya Allah, serahkanlah aku kepada Ramadan dan serahkanlah Ramadan kepadaku, dan Engkau menerimanya daripada aku dengan rela. Ya Allah, jadikanlah kami dan segenap umat Islam termasuk orang yang puasa pada bulan ini, yang pahalanya sempurna, yang mendapatkan Lailatul Qadar, dan beruntung menerima hadiah dari Allah. Wahai Zat yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jalan-jalan ke Kalimantan, jangan lupa beli ketan, ayo meraih ampunan untuk menuju kemenangan di bulan suci Ramadan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dari tutur kata yang tidak berkenan di hati, kedalaman ilmu yang masih kurang tinggi, dan penyampaian yang jauh dari kata fasih. Semoga kita semua dan saya pribadi mendapatkan ridho dari Sang Ilahi. Penjahit celana membawa peti, Ibu Wahyuni menjahit kebaya. Saya Rizky Fitriana pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.